Halo teman-teman, di sini kami mau membahas tentang kesehatan reproduksi apalagi kalian yang masih remaja. By the way, apa sih remaja itu? Jadi remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai usia sebelum 18 tahun. Lalu apa sih tujuan dari upaya kesehatan remaja? Upaya kesehatan remaja memiliki tujuan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif, dan berperan serta dalam menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan dirinya. Upaya kesehatan remaja meliputi perkembangan positif, pencegahan kecelakaan, pencegahan kekerasan, kesehatan reproduksi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan penyakit tidak menular, gizi, dan aktivitas fisik, kesehatan jiwa, dan kesehatan remaja pada situasi krisis. Kemudian menstruasi yang akan dialami oleh remaja putri, yaitu proses peluruhan dinding rahim berupa darah yang keluar dari vagina atau kelamin, biasanya 3-7 hari. Merupakan tanda remaja putri tumbuh dewasa. Awal terjadinya menstruasi biasanya pada usia 10-14 tahun. Remaja putri yang sudah mengalami menstruasi bisa mengalami kehamilan loh jika melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Selanjutnya mimpi basah yang akan dialami oleh remaja putra, yaitu ejakulasi saat tidur yang meninggalkan cairan putih lengket di celana dalam. Kelamin laki-laki yang normal dapat mengalami ereksi atau mengeras, kemudian seiring perkembangan remaja putra yang sudah mengalami mimpi basah menandakan bahwa mereka sudah tumbuh dewasa. Remaja yang sudah mengalami mimpi basah dapat menghamili lawan jenis loh jika melakukan hubungan seksual. Lalu pacaran. Kalian tahu nggak sih apa itu pacaran? Jadi pacaran itu masa pendekatan antar individu dari kedua lawan jenis sebelum menikah. Penyebab pacaran biasanya karena mengikuti tren seperti remaja lainnya, untuk bergaya, teman curhat, karena kurangnya komunikasi dengan orang tua sendiri, wali, atau pengasuh. Dan dasar hukum pacaran itu sendiri tidak ada, sehingga termasuk perbuatan ilegal. Jadi dampak pacaran, apalagi pacaran yang tidak sehat, yaitu mulai bertujuan untuk melakukan hubungan seksual karena akan beresiko pada gangguan kesehatan reproduksi, apalagi kalian yang wanita. Pacaran belum adanya ikatan yang jelas dan biasanya tanpa sepengetahuan orang tua atau wali, sehingga dapat berisiko terjadinya ganti-ganti pasangan yang akan menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual, HIV/AIDS, hepatitis, dan jenis penyakit berbahaya lainnya. Jadi apa sih tips untuk mencegah pacaran dan meminimalisir dampaknya? Yang pertama, jangan mau diajak oleh pacar berbicara atau mengarah pada pembicaraan seksual, mesra, ataupun jorok yang dapat memunculkan libido seksual, karena akan menyebabkan mengarah pada hal negatif berikutnya. Yang kedua, jangan mau diminta pacar mengirim gambar atau video porno karena termasuk pelanggaran hukum dan jejak digital bisa tersimpan atau disalahgunakan dan sangat merugikan. Yang ketiga, jangan mau mengikuti permintaan tidak senonoh oleh pacar yang mengarah pada pelecehan seksual karena merugikan diri sendiri dan merugikan keluarga kamu juga. Selanjutnya, jangan mau untuk diajak ciuman, memegang bagian tubuh seperti payudara, paha, alat kelamin, meminta membuka baju atau celana, mengajak ke tempat sepi, atau mengajak menginap. Jangan ya dek ya. Tips berikutnya, jika ada indikasi seperti tadi, segera laporkan kepada orang tua, wali, atau keluarga ya. Lalu seks bebas, kalian juga harus tahu ya, seks bebas itu perilaku seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Ada juga yaitu dampak seks bebas, dampak pada fisik yang pertama resiko kehamilan tidak diinginkan, kemudian terkena penyakit menular seksual. Kemudian dampak pada psikologis dan sosial yaitu munculnya rasa menyesal, bersalah, dan kecemasan
lalu gangguan psikologis seperti stres dan depresi, lalu masalah sosial seperti stigma masyarakat dan penurunan kualitas hubungan interpersonal. Jadi ada nih tips untuk menghindari seks bebas. Yang pertama, selektif dalam memilih teman. Yang kedua, membangun hubungan erat dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, pembinaan karakter pada remaja. Lalu kehamilan di luar nikah. Kalian juga harus tahu apa itu kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah yaitu situasi di mana seorang perempuan sedang mengandung tanpa adanya ikatan pernikahan. Lalu dampak dari kehamilan di luar nikah yaitu kebingungan dan keputusasaan, rasa malu dan bersalah, ketakutan akan masa depan, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Apa tips untuk menghindari kehamilan di luar nikah? Tipsnya yaitu yang pertama, mencari informasi valid mengenai seksualitas dan reproduksi. Kemudian yang kedua, berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan moral. Lalu yang ketiga, berani menolak ajakan yang tidak bertanggung jawab. Lalu pernikahan dini, kalian juga harus nyimak ya apa itu pernikahan dini. Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia yang dianggap matang oleh hukum dan psikologis untuk menikah, biasanya sebelum mencapai usia 19 tahun. Kemudian dampak dari pernikahan dini yaitu pertama, kesehatan reproduksi yang belum matang sehingga berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan. Kemudian yang kedua, kesehatan mental yang rentan mengalami stres, depresi, dan tekanan psikologis. Lalu yang ketiga yaitu tingkat kemiskinan yang cenderung meningkat karena kurangnya kesiapan dan kemampuan ekonomi pasangan muda. Lalu yang terakhir, pendidikan yang terputus sehingga menghambat perkembangan diri dan peluang ekonomi. Lalu apa sih tips untuk menghindari pernikahan dini? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri tentang risiko pernikahan dini. Kemudian yang kedua, memperkuat pendidikan dan keterampilan. Lalu yang ketiga, membangun rencana masa depan yang lebih baik.